Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Kita akan melanjutkan materinya pada bab 4.2 Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan tujuan pembelajarannya. Ya, kita lihat tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menguraikan latar belakang berdirinya Budi Utomo. Yang kedua, menyebutkan tujuan pergerakan organisasi Budi Utomo. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan. Oke. Kita akan lihat latar belakang lahirnya organisasi Budi Utomo. Ya, latar belakangnya kita sudah tahu, kita sudah mempelajari pada bab yang lalu mengenai kondisi bangsa Indonesia pada saat penjajahan. Ya, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, yang pada saat itu Belanda mendirikan sebuah VOC, ya, organisasi VOC, kemudian menetapkan upaya dalam memecah belah rakyat atau bangsa Indonesia dengan cara mengeluarkan politik divide et impera, kemudian dilanjutkan dengan kerja rodi, dilanjutkan dengan tanam paksa, kemudian dilanjutkan yang terakhir adalah politik etis atau etis politik, politik balas budi. Nah, sekarang kita lihat di dalam politik balas budi itu menetapkan 3 program yang dilaksanakan. Yang pertama edukasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga adalah irigasi. Nah, ini kita akan melanjutkan bahwa organisasi itu terbentuk karena dengan dibangunnya ya sekolah-sekolah oleh Belanda yang namanya sekolah Stovia. Di situ diberikan kesempatan rakyat Indonesia khususnya para bangsawan, anak bangsawan bisa belajar di sekolah Stovia. Nah, melahirkanlah tokoh-tokoh seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Sekarang kita lihat. Oke. Kebangkitan nasional itu munculnya dari adanya semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah salah satu lulusan Stovia. Ya, dia menyadari bagaimana rakyat itu terbelakang dan tertindas ya akibat penjajahan Belanda. Sehingga berpikir bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari penjajah. Maka rakyat harus cerdas. Nah, oleh sebab itu, bagaimana rakyat bisa diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Oleh sebab itu, Dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai gagasan. Bagaimana kalau cara ini untuk membebaskan diri dari penjajah ini dengan cara mendirikan sebuah organisasi. Maka oleh Dr. Sutomo ya atas gagasan dari Wahidin mendirikanlah sebuah organisasi namanya Budi Utomo. Organisasi ini sebagai organisasi pertama di Indonesia. Ini adalah tokoh Dr. Wahidin, di sini adalah tokoh Dr. Sutomo. Baik. Nah, organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern. Nah, organisasi ini mempunyai program. Yang pertama mengusahakan program perbaikan pendidikan dan pengajaran. Mengapa? Karena kan memang tujuannya adalah menjadikan rakyat menjadi cerdas. Nah, yang kedua adalah bersifat sosial, masyarakatan. Intinya berintikan pelajar di dalam organisasi itu adalah berisi para pelajar-pelajar Stovia. Yang bermula gerakan ini terbatas pada wilayah Jawa dan Madura.
Sehingga pada saat melaksanakan kongres yang pertama di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 1968, kongres ini tujuannya untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran. Kemudian meluas ke pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, ternyata dalam kongres ini mendapat dukungan luas dari para kalangan terdidik, kalangan golongan tua, sehingga golongan tua ini juga memegang peranan yang lebih besar. Karena dengan dukungan itu maka terpilihlah RT Tirto Kusumo sebagai ketua organisasi Budi Utomo. Hal inilah yang membuktikan bahwa ternyata golongan tua itu memberikan dukungan yang sangat besar terhadap organisasi Budi Utomo. Nah, ini organisasi Budi Utomo tadi yang sudah terbentuk. Nah, menetapkan tujuannya, lebih menekankan tujuannya bahwa menyadarkan kedudukan masyarakat yang awalnya dari Jawa, Sunda, Madura, meluas ke penduduk India seluruhnya tanpa melihat keturunan dan jenis kelamin dan agama mereka. Oke, dari organisasi yang memiliki tujuan tersebut tersirat bahwa organisasi Budi Utomo itu untuk memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Jadi dengan rakyat menjadi cerdas maka akan mengangkat kehormatan bangsa Indonesia. Nah, apakah bangsa terhormat itu? Bangsa terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain dan dapat sejajar dengan bangsa lain. Dalam perjalanan pergerakan organisasi Budi Utomo ini memang diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priayi atau para bangsawan itu sendiri dan juga pemerintahan Belanda karena memang masih di dalam penguasaan pemerintah Belanda. Oke, pada awal pendirian organisasi Budi Utomo karena didirikan oleh Dr. Sutomo, maka Dr. Sutomo pada saat itu melakukan berpidato. Nah, pidato yang mereka ingat ya membekas dalam ke seluruh anggota organisasi Budi Utomo adalah bahwa mengatakan bahwa saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Dari Dr. Sutomo meyakinkan bahwa tanah air ini akan menjadi tanah ada di tangan kita. Kita akan merdeka ya, dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara menjadi warga negara atau manusia-manusia yang cerdas sehingga tidak ditindas lagi oleh penjajah. Baik, ini kalian lihat di situ besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 20 Mei 1998 setelah Indonesia merdeka, Presiden Soeharto memberikan penghargaan bahwa menetapkan hari kelahiran Budi Utomo tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional. Oke, yang pada awalnya kebangkitan nasional itu hanya dilakukan oleh para pelajar, sekarang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mana rakyat yang sudah cerdas. Nah, kalian bisa mengambil hikmahnya dari perjuangan para pahlawan ini. Kalian bisa meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional dan ditanamkan dalam diri kita masing-masing sehingga kita bisa bangkit dan mengubah diri kita menjadi lebih baik dengan cara mengisi, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demikian saya akhiri ya materi kita dan Ibu harap kalian setelah mendengarkan melihat video ini kalian bisa mempelajari kemudian melihat akhirnya yang terakhir kalian bisa mengerjakan uji kompetensinya dengan benar. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.